Ini biovisa tadi sudah semua ya. Kemudian ini tadi masalah terkait dengan apa namanya perlengkapan jamaah. Perlengkapan jamaah itu nanti Bapak Ibu, ini hak juga yang akan diberikan oleh pemerintah kepada jamaah, diantaranya adalah terkait dengan perlengkapan ya, tas atau koper yang akan digunakan untuk membawa keperluan Bapak Ibu semua, pakaian ya, kemudian juga perangkat ihram, pakaian untuk keperluan sehari-hari Bapak Ibu semua nanti di sana. Tas tahun ini itu ada tas yang besar, kemudian juga ada tas kecil, koper ya, koper kabin, koper bagasi itu yang besar, ada koper kabin, kemudian juga ada tas dokumen, sama seperti tahun lalu yang 3 macam tadi. Nah sekarang ada tambahan tas untuk armusna, untuk membawa keperluan Bapak Ibu di armusna. Itu terkait dengan koper ya, dan tas ada 4 macam. Nanti yang bergabung dengan KBH silakan tasnya mengambil di KBH-nya masing-masing. Yang non KBH silakan ngambil langsung ke kantor PHU di Cibinong. Ya. Kemudian kaitannya masih dengan tas, karena proses pengiriman tas itu nggak serentak, bertahap. Sampai hari ini dari 8 kloter untuk Kabupaten Bogor, baru 5 kloter yang sudah dikirim. Makanya ada jamaah yang sudah dapat, ada juga jamaah yang belum. Ada KBH yang sudah dikirim kopernya, juga ada KBH yang belum. Ada KBH yang sudah ngambil koper terus dibagikan ke jamaah. Ada juga KBH yang sudah ngambil koper masih ditahan di KBH. Kenapa? Karena kita sedang nunggu penyelesaian atau penyusunan kloter. Ya, terkait dengan kloter nanti berikutnya, ini masalah koper dulu. Itu terkait dengan koper ya, mohon dipahami. Tadi ada pertanyaan dari pembawa acara ya, atensi dari jamaah, seperti itu kondisinya. Insya Allah, dan saya bertanggung jawab sampai waktunya Bapak berangkat akan dapat semua. Gak akan mendadak. Insya Allah setelah selesai pelunasan tahap kedua nanti berakhir tanggal 17 Bapak. Mudah-mudahan ada perpanjangan ya, karena kuota kita belum terserap semua. Sampai hari ini Kabupaten Bogor, sampai hari kemarin, maksudnya hari Jumat, Kabupaten Bogor yang kuotanya 3.450, masih ada sisa kuota yang belum terserap, itu 311 mana? Silakan Bapak Ibu yang punya saudara, punya keluarga yang masih ada kaitannya dengan mahram, yang kemarin belum sempat mengusulkan penggabungan mahram, tapi jangan cadangan ya masih. Yang porsinya porsi prioritas, silahkan, masih ada kesempatan. Mau suami dengan istrinya, mau antar saudara kandung, mau sesama anak kandung, silakan. Masih ada waktu. Kalau kemarin belum siap atau belum dapat informasi
atau mungkin uangnya belum ada, sekarang silakan dipersiapkan. Boleh, masih ada waktu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya berkaitan dengan perlengkapan ya. Tadi koper itu Bapak Ibu dapat dari maskapai, bukan dari Kementerian Agama. Kami Kementerian Agama hanya mendistribusikan, yang mengadakan atau memproduksi itu dari maskapai penerbangan. Kita diberikan fasilitas koper tadi oleh penerbangan. Kalau kita nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines, kewajiban Saudi Airlines untuk memberikan koper kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi kita hanya mendistribusikan kaitannya dengan koper. Yang kedua perlengkapan jamaah pakaian ihram. Pakaian ihram itu juga bukan dari kami, itu dari BPS, dari Bank Penerima Setoran. Kalau Bapak Ibu kemarin melakukan pelunasan di BSI, kewajiban BSI untuk memberikan souvenir berupa pakaian ihram kepada Bapak Ibu semua. Minimal pakaian ihram. Kalau ada yang lain-lain, ada tas, ada payung dan lain sebagainya, mungkin itu bonus ya. Minimal pakaian ihram. Itu dari BPS. Jadi kalau yang belum dapat pakaian ihram, jangan lagi ke kami, lagi ke bank ya. Kemudian juga selain pakaian ihram, ada gelang nanti, ada gelang identitas. Semua jamaah nanti akan dapat gelang identitas di asrama. Nah, untuk tahun ini fungsi gelang identitas itu untuk mengidentifikasi Bapak Ibu semua. Karena selama Bapak Ibu ada di tanah suci, paspor itu ditahan. Satu-satunya untuk mempermudah kita petugas mengidentifikasi Bapak Ibu, di gelang identitas itu. Di gelang itu tercatat namanya, kloternya, asal embarkasinya. Jadi kalau ada apa-apa, petugas akan mudah menginventarisir dan mengidentifikasi jamaah. Hanya tahun ini model gelang itu fisiknya sama seperti tahun lalu, nanti lebih modern lagi, itu nanti tinggal wujudnya, fisiknya nanti seperti apa. Mudah-mudahan sih masih seperti tahun lalu, bisa buat kenang-kenangan Bapak Ibu semua ya. Itu bernilai sekali, itu bisa buat kenang-kenangan. Setelah musim haji masih bisa dipakai. Kita kalau melihat masih ingat, oh ya saya pernah berangkat haji tahun sekian. Itu 3 perlengkapan yang nanti akan diberikan ke Bapak Ibu semua, dan itu juga hak Bapak Ibu semua selaku jamaah ya. Kemudian selanjutnya lanjut. Ini barang-barang yang perlu, tidak harus, yang dilarang ya untuk dibawa. Saya kira sudah disosialisasikan Pak Haji. Silakan di foto yang punya HP ya, barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa. Dan ini juga bukan larangan dari kita, dari penyelenggara. Ini larangan dari penerbangan. Ini larangan dari penerbangan. Kemudian Bapak Ibu semua, terkait dengan pengkloteran ya,
Sudah ada yang tahu bocoran belum? Ini di kloter berapa? Udah tahu belum di kloter berapa? Belum. Mudah-mudahan belum semua Pak Adi. Karena kalau udah yang bocor kita selalu kenapa yang lain sudah tahu di kloter sekian kok saya belum. Nah mudah-mudahan ini juga bisa sampai waktunya nanti diumumkan rahasia yang saya lagi simpan bisa bertahan ya. Insya Allah kalau keburu, karena ini kan masih pelunasan. Tadinya saya targetkan tanggal 19 besok sudah bisa diumumkan. Tapi saya hitung-hitung selesai pelunasan tanggal 17 hari Jumat. Hari Minggu harus kita umumkan. Kalau tidak beresiko secara administrasi dan dokumen memungkinkan, mudah-mudahan doanya tanggal 19 bisa kita umumkan. Ya. Dan pengumuman kloter nanti itu bukan hal yang sudah final. Ini baru pra-manifest. Sebelum dijadikan manifest masih ada atau masih bisa kita rubah. Artinya dirubah apa? Nanti setelah kita umumkan ada jamaah yang terpisah antara suami istri, istrinya di kloter 2, suaminya di kloter 8 misalkan. Jangan gaduh lah. Laporkan saja dekat, koordinasikan saja dekat. Ada juga sekeluarga suami istri anak yang terpisah. Kalau nanti kloter sudah diumumkan, jangan cemas, sampaikan ke kita, sampaikan ke saya. Insya Allah kita akan satukan, karena gak mungkin suami istri dipisah. Sekeluarga dipisah itu tidak akan kami lakukan, karena kita juga tetap akan mengedepankan bagaimana jamaah saat melaksanakan ibadah haji itu nyaman. Bagaimana mau nyaman kalau suami istri bisa. Jadi sekali lagi nggak usah cemas kalau ada hal-hal yang seperti itu. Atau saat diumumkan namanya belum ada, datang aja dekat. Karena untuk menginput jamaah yang sebanyak 3.000 lebih, kota kita 3.450, itu juga mungkin kami ada kelemahan, ada keterbatasan ya. Jadi ya bukan harus dimaklumi, tapi demi agar penyelenggaraan haji kondusif, kalau ada persoalan haji tolong yang bergabung dengan KPH sampaikan dulu ke KPH-nya. Yang mandiri langsung saja ke KPH. Atau saat ini ada bimbingan manasik di tingkat kecamatan, sampaikan kepada panitia di tingkat kecamatan, biar nanti beliau-beliau yang akan menyampaikan ke kami. Itu terkait dengan pengkloteran, insya Allah, karena itu hak, lagi-lagi hak jamaah yang sudah melunasi, kemudian dokumennya sudah selesai, itu wajib kami selaku penyelenggara memberangkatkan. Kalau tidak diberangkatkan boleh Bapak Ibu komplain ke kami ya, menyalahkan atau apapun bentuknya itu boleh, karena itu hak Bapak Ibu semua. Selagi kewajiban Bapak Ibu selaku jamaah sudah dipenuhi, kami selaku penyelenggara wajib merealisasikan hak-hak Bapak Ibu semua ya. Itu terkait dengan kloter, jadi mohon sabar. Yang pasti tanggal 1 kloter 2 asal Kabupaten Bogor pasti akan kita berangkatkan. Siapa namanya yang ada di kloter itu? Sabar dulu. Sabar dulu. Karena masih tahap penyusunan, mudah-mudahan tanggal 19 sudah bisa kita umumkan.
belum, ya mudah-mudahan sebelum berangkat sudah kita umumkan. Seminggu sebelum keberangkatan kloter pertama target kita harus sudah tuntas semua. Jadi bukan berarti kami selalu harus dimaklumi, karena memang dengan jumlah jamaah sebesar itu, kemudian pelunasan masih berjalan, kemudian juga proses penyelesaian dokumen masih berjalan. Yang bikin paspor berjalan masih banyak, Pak. Sedangkan kalau kita sudah menginput berkas jamaah untuk dimasukkan ke Praman, kemudian sudah kita upload ke sistem, susah. Kita menghindari jangan sampai ada jamaah yang dokumennya belum siap kita paksakan, yang pada akhirnya nanti naudzubillah jangan sampai terjadi. Kita paling hindari jamaah sudah kita plot, kita umumkan, kita berangkatkan, sampai di asrama haji visanya belum turun, visanya belum jadi misalnya. Jangan sampai terjadi. Itu yang kita hindari, sangat-sangat kita hindari. Kita nggak bayangkan jamaah nih ibu dari rumah sudah pamitan, sudah dilepas, ya kita sudah berangkatkan ke asrama, tahunya keluarga sudah ada di asrama berangkat, tentunya visanya belum turun. Seperti apa mental jamaah itu ngedropnya? Nah, kita hindari hal-hal seperti itu. Kita minimalisir sekali resiko-resiko yang nanti bisa berakibat fatal pada jamaah. Jadi sekali lagi mohon sabar untuk bisa mendapatkan hak-hak semua, hak-hak Bapak Ibu semua. Insya Allah pada waktunya semua akan kebagian kloter, semua akan kebagian koper, ya. Itu terkait dengan pengkloteran. Kemudian setelah kloter terbentuk tinggal pemberangkatan. Untuk pemberangkatan masih sama, kita semua nanti akan diberangkatkan start dari gedung serbaguna, gedung Tegar Beriman. Start ya, nanti di sana nanti akan diurus oleh panitia, bis dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk mengangkut baik Bapak Ibu selaku jamaah maupun barang bawaannya, itu sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah, termasuk kepulangannya, ya. Jadi tinggal nunggu tadi kepastian Bapak Ibu semua. Sekarang tinggal nunggu kloter. Makanya jaga kesehatan. Sekali lagi jaga kesehatan. Jangan sampai semua tahapan sudah dilalui, dari mulai pelunasan istitoah sampai nanti pada waktunya ada persoalan dan kesehatan sehingga keberangkatan Bapak Ibu tertunda. Yang sering terjadi Bapak Ibu di kita, Bapak Ibu biasanya terlalu capek menjalani keberangkatan. Tolong diperhitungkan. Hampir setiap tahun ada saya jamaah gagal berangkat karena sakit. Penyebab sakit itu karena kecapean. Berangkat hari ini misalkan jam segini, biasanya jamaah semalam nggak tidur. Apa terima tamu, apa gelisah, terkuras tenaganya, fisiknya untuk persiapan yang walimah dan sebagainya. Tolong atur, jaga kondisi fisik Bapak Ibu semua. Yang tahu fisik Bapak Ibu adalah Bapak Ibu semua. Ukur kemampuan fisik Bapak Ibu semua. Ya, ini demi kelancaran proses keberangkatan Bapak Ibu semua. Nanti semua keberangkatan berawal dari pemerintah Kabupaten Bogor dan berakhir
berakhir di situ juga. Pemulangan dari embarkasi nanti akan difasilitasi oleh panitia sampai ke pemerintah atau Pemda Kabupaten Bogor. Ya. Itu terkait dengan kesiapan Bapak Ibu dan kesiapan kami di penyelenggaraan haji dan umroh Kabupaten Bogor. Ya. Jadi mari kita saling mendukung, mohon kerjasamanya antara kami dan seluruh jajaran pemerintah yang sedang mempersiapkan penyelenggaraan haji di tahun ini dan dukungan dari Bapak Ibu selaku jamaah. Ya, itu saja barangkali informasi-informasi yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan, ya, mumpung masih ada waktu, ya. Karena saya juga kebetulan masih ada satu lagi kegiatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Korporasi PHU telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya masih ada waktu. Kami persilakan pada Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan atau hal terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan. Maka silakan Ibu. Kalau bisa berdiri itu diri, kalau bisa gitu dulu. Lingkungan lagi. Tes. Yang mana dulu? Kita. Oh, Yang mana dulu? Ibu apa? siapa dulu? Tadi kayaknya Ibu tengah-tengah Ibu. Hah? Ya udah pegang. Ayo dah. Kita pegang mic duluan. Ya silakan. Coba. Cek. Ini nih. Enggak. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Insya Allah yang saya akan tanyakan saya dari KPAU Lebaran Haji Lebaran Islamudin akan menanyakan karena pos bensin kita ini ada dua. Umpama dibayar nggak bisa hadir ke pos bensin kabupaten itu ada ngaruhnya enggak, umpama nih kalau nggak bisa hadir karena darurat, apa memang cukup kita mengikuti pos bensin di kecamatan aja? Itu kiranya mungkin. Dan tadi juga saya mendengar itu kalau kita belum ada nama, itu nanti kita apa memang lebih baik kita menanyakan ke KPAU apa penelitian itu. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas izin Bapak sehat dari kebetulan memilih jalur mandiri. Sebelumnya mungkin saya terima kasih ya Pak pemerintah Indonesia, Kementerian Agama yang sudah sangat baik sekali dengan pengelolaan haji tahun ini menurut saya. Saya memang memperhatikan tren pengelolaan haji plus minus ya. Memang sekarang dengan adanya organisasi tingkat pusat memang DP Haji ke depan saya perkembangannya sangat luar biasa ya. Terima kasih atas Bapak kasih dan yang kedua Pak, mungkin terkait dengan masalah informasi haji yang akan berangkat tahun akan datang. Saya untuk tahun 2026 misalkan ya Pak, itu kalau bisa menggunakan jalur-jalur informasi di tingkat kelurahan atau RT RW itu ya, yang kadang-kadang mungkin pilihan-pilihan informasi
informasi lewat haji pintar atau sebagainya mungkin terbatas. Jadi informasi yang beragam itu mungkin bisa di-share ke teman-teman RT RW gitu ya, itu lebih bisa lebih cepat sehingga harapannya mereka nggak dadakan dapat informasi. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, saya juga pernah kerja di haji pintar Pak. Kalau memang zaman sekarang teman-teman digital informasi sangat baik. Saya juga kemarin mengecek Pak. Ternyata memang sangat bagus Pak. Kalau haji pintar ini karena ketika saya melakukan penggunaan ini itu langsung update dengan haji pintar. Itu sangat saya apresiasi. Jadi sangat luar biasa. Juga mungkin kalau memang ada beberapa ternyata haji pintar ini pasti sangat banyak digunakan orang karena memang informasi yang saya lihat sangat bagus dan itu kalau bisa informasi yang di konten di haji pintar itu perlu diupdate Pak, seperti posisi hotel dan sebagainya. Harapan saya itu haji pintar itu sangat bermanfaat di sana. Jadi informasi data handphone sangat bagus. Modernisasi dalam pengelolaan haji ini makin pakai lain. Terus yang selanjutnya terkait tadi mungkin saya noting Pak kasih pramanifest ya kan pengambilan koper buat haji mandiri itu setelah tanggal 19. Ini selesai apakah sama benar mungkin nanti lagi koreksi ya. Itu yang tadi mungkin yang lain mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Saya terima kasih Pak sebelumnya atas bantuannya dan layarnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu, Kang. Kali, Ji. Ya, dua dulu. Ya, tadi pertanyaan pertama ya, untuk kalau mau cuti dengan manasik, salah satu kegiatan manasik apa ada dampaknya lah, kurang lebih begitu. Ya tentu ada Pak. Dampaknya paling tidak Bapak tidak bisa menerima materi yang ataupun informasi yang disampaikan di tempat manasik itu. Itu paling dampak yang bisa langsung lah ya dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Kalau dampak-dampak terkait dengan keberangkatan tidak ada. Nggak ada sanksi nggak ikut manasik nggak diberangkatkan, nggak ada. Karena itu tadi manasik itu adalah hak Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu tidak menggunakan hak sudah kita berikan, ya tidak ada masalah seperti itu. Cuma sayang juga itu tadi ada kerugian buat jamaah. Itu ya Pak ya. Yang kedua tadi apa? Hah? Enggak, ini Bapak ini dua tadi. Ambil, nanya apalagi satu gitu. Kalau kita belum kan ada tadi nama ya. Oh iya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan haji ya, kebijakan terutama kalau yang bergabung dengan KBH yang rumahnya jauh dari kantor, silakan ke KBH-nya. Ya, tapi kalau rumahnya dekat dengan kantor dibandingkan rumah KBH-nya langsung saja ke kantor. Intinya kami hanya ingin efektif, mana yang lebih efektif buat Bapak Ibu semua, lebih praktis. Nanti pasti akan disampaikan oleh pimpinan KBH dengan kita. Itu baik. Terus selanjutnya Bapak terima kasih atas apresiasinya. Kami memang selalu berusaha memperbaiki ya layanan-layanan yang ada di haji, termasuk Haji Pintar juga kita selalu berusaha sempurnakan ya, kita tambah fitur-fiturnya agar lebih maksimal memberikan informasi kepada jamaah. Satu hal tadi yang menarik buat Bapak Ibu adalah informasi itu sampai ke bawah, bisa dipampang informasi jamaah yang masuk pada tahun berjalan sampai ke tingkat RW itu sudah bagus Pak. Hanya perlu diketahui selama ini kita dalam mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya jamaah itu berjenjang.
kita dapat data by net dari pusat ke provinsi, provinsi baru ke kabupaten kota. Data yang kita dapat by net jamaah haji yang masuk tahun ini dari pusat, kita pilah per kecamatan. Nah, setelah jadi data jamaah per kecamatan baru kita sampaikan ke KUA untuk diinformasikan. Jadi kalau nanti perlu sampai ke sana, ini mungkin nanti kita perlu sampaikan kepada kepala KUA ya, dan kepala KUA sepertinya sudah informasi itu sampai ke kelurahan atau kepala desa minimal. Karena untuk sampai kepada jamaah, ini kepala KUA bisa sampai ke amilnya, dikerahkan di masing-masing desa itu sudah ada amil kan ya, tapi itu juga dikerahkan. Ini semata-mata demi agar jamaah yang masuk porsinya tahun ini informasi itu sampai ke mereka. Tinggal mungkin sistemnya ya yang lebih lebih ke bawah lagi ya, nanti koordinasinya. Terima kasih Pak. Kemudian terkait dengan koper tadi, intinya gini, kita targetnya kalau pengumuman kloter sudah ada, kalau kemudian koper sudah dikirim semua, yang akan kita bagikan. Kita juga nggak ada tempat Pak numpuk-numpuk koper. Jadi semakin cepat KBH atau jamaah ngambil sebetulnya kita makin bagus, nggak ada numpuk-numpuk di kita, dipakai nggak bisa, nggak bisanya karena bukan hak kita itu ya. Cuma persoalannya itu tadi, kloter belum jadi semua dan koper belum terkirim semua karena bertahap ya. Kalau koper sudah ada semua, kloter sudah disusun, silahkan ya. Termasuk yang cadangan silahkan, karena cadangan juga walaupun porsinya cadangan, tapi peluangnya prioritas tahun ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi kuota kita belum terserap semua, yang harusnya cadangan jadi prioritas. Gitu. Saya kira jelas Pak ya, atur nomor. Ya Ibu, satu lagi, karena waktu terbatas ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah batasan berat barang yang dibawa dengan koper yang kita dapatkan itu berapa? Kemudian apabila di antara kami jamaah ada yang membutuhkan fasilitas, contoh usia lanjut seperti truk atau kursi roda, apakah difasilitasi dari pemerintah ataukah kami jemaah membawa sendiri, dan apakah itu termasuk hitungan berat yang barang bawaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, berat barang bawaan kalau koper gede itu 32 ya berarti 32 kilo. Kalau koper kecil 10 apa 12? 7 Pak, 7 kilo. Jadi koper gede nanti itu yang koper bagasi itu maksimal 32 kilo. Koper kecil yang nanti di kabin itu hanya 7 kilo. Nah, ya, timbang aja sebelum berangkat itu gampang. Terus kaitannya dengan fasilitas jamaah tadi kursi roda. Kalau ada jamaah yang menggunakan kursi roda, kami panitia, kami penyelenggara hanya memfasilitasi. Misalkan tingkat kabupaten, saat Bapak Ibu mau diberangkatkan, turun dari mobil ke asrama haji atau ke gedung Tegar Beriman, kita fasilitasi. Sampai di asrama nanti juga akan ada petugas khusus untuk jamaah-jamaah yang menggunakan fasilitas kursi roda. Sudah disiapkan. Tetapi untuk di sana, bagi jamaah yang memang menggunakan kursi roda dalam beraktivitas,
itu harus punya sendiri. Jadi pemerintah dan panitia di Arab Saudi itu tidak menyiapkan kursi roda untuk jamaah yang menggunakan kursi roda. Jadi nanti bisa bawa sendiri, bisa beli di sana. Saran saya beli di sana saja, biar gak ribet dari sini bawa-bawa mas ke angkut ke bis disuruhin nanti di pesawat juga. Karena selama di situ masih di embarkasi di pesawat itu masih bisa akan dibantu oleh difasilitasi oleh panitia. Tapi untuk aktivitas sehari-hari di sana harus menyiapkan sendiri. Itu Bu. Bukan, di luar itu jadi kursi roda. Kalau itu untuk yang menggunakan kursi roda itu tidak masuk barang yang ditimbang, nggak akan ditimbang kursi roda kecuali dimasukin ke koper. Jelas Bu ya? Cukup ya? Kalau sudah cukup, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua juga panitia yang sudah diberi kesempatan kepada kami bertemu dengan Bapak Ibu bersilaturahmi dan memberikan informasi. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf dan sekaligus saya mohon maaf karena saya harus sampai ke pos bensin yang lain. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, terima kasih kepada Bapak Kasih dan adapun yang masih punya unek-unek, ya, punya banyak pertanyaan, pertanyaan belum terjawab, masih ada kesempatan untuk menanyakan satu hal yang masih mengganjal. Persilakan untuk japri aja ya, japri atau apa di grup, mungkin di grup edukasi itu di pos bisik lah, di grup pos bisik ya, pos bisik jabatan masing-masing ya. Itu aja mungkin untuk bermanfaat ya, baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka la syarika lak innal hamda kita berikan ke acara berikutnya, ke materi berikutnya. Masih ini Bu ya, masih seger ya Bu, masih siap Bu ya, siap menyimak dan mendengarkan ya. Tapi jangan pegang ya Bu ya, santai aja Bu. Yang ada di depan yang masih bisa dikonsumsi maka. Selanjutnya insyaallah materi akan disampaikan nanti, yaitu terkait dengan akhlak jamaah haji dan budaya Arab Saudi. Kemudian di dalamnya terdapat ada fikih haji atau tuntutan manasik haji. Insyaallah materinya akan disampaikan pada Al Mukarram Kiai Ubaidillah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Oh iya.
mundur. Belum mundur. Mundur. Bapak-bapak yang ada yang terlalu jauh, mohon untuk merapat Pak, supaya mengetahui apa yang saya sampaikan. Jangan sampai nanti adanya di mana tadi iluminasi non materi Kadenge. ayo ngobrol. Hanya enggak ayo. Jangan bikin rombongan baru Pak. Ayo, satu rombongan saja. Fisik kayak itu dipisahkan ke Bedowi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa sihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Wallahu ta'ala karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Wa qala aidan Tadi kan kasih kan hikmat teorinya aja Ini semuanya dua. yang digeser karena ada yang keluar dari tadi itu orang itu ya. Semangat. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mohon maaf para jamaah, ada rumah sedikit mobil Avanza merah api, mohon digeser. F1633 KO, mohon digeser karena ada kendaraan yang lain yang mau keluar. Kemudian CRV Silver F1203 MQ, mohon digeser. Ada ibu ya? Bapak ibu? Udah ada orangnya. Ya, dua mobil berarti harus digeser, yang perlu digeser ya. Mohon maaf. Itu aja. Ya, maaf oke. Ya, ibu-ibu sehat? Silvi. Ya, rumah tadi. Warnanya sama. Ibu yang ada di Udah kenal belum? Belum. Kamar itu pernah kayak. Oh, gitu kan mana? Hari nang kamar itu ya. Ayeuna sapunya. Ayeuna kan sapu. Bisa kawan nih. Oh, gede. Jadi masalahnya. Masa saja ya? Ini meledak dong. Mana kemana? Ayo kemana? Oh, tadi mana tadi di? Itu iya urut-urut rumah ya. Jauh sana tadi.
Belum ngopi saya. Liong. Iya. Berangkat. Ini Bu Haji Mimin masih di Banjar. Di dalam kebun. Berapa kali bro? Berapa kali? Udah berapa kali lagi? Berarti Amil barang berapa? 3 sama itu. Oh, itu siapa? Jalil. Masuk tadi ada. Jalil cadangan. Jalil cadangan. Bikin Jalilnya belakangan. Dari pagi ada pengajian. Terus digeser 2 mobil, 1 mobil udah. Tinggal bangsa merah hati ya. Ini plat nomornya Pak. Nomornya. Tadi kita di Indonesia. Bentar Pak, nomornya di bawah aja. Tadi udah ada itu. 1933. Kullaha. Oh yang di belakang nanti supaya nggak susah hidup. Ulangi dari awal. Apal? Luar biasa kerja semua. Keluar juga Pak. Lagi ya sekalian. Allahumma 1633. umurana kullaha. Wasahil umurana kullaha wasahil umurana kullaha. Mana? Itu kopi saya. Ada nih. Allahumma yassir umurana kullaha Enggak tahu rawat warung, saya mah enggak ngelayanin. wasahil umurana kullaha wala mu'asir alaina Kurto Mail boleh. Kayak itu tuh ya. Kopi kongkong. Iya. Terima kasih Pak Kamtira. Bang, tidak.
Insya Allah akan diterima melalui balansa. Lalu berharap. Insya Allah melalui susah, banyak yang susah. Kalau bacanya itu rutin, Saudara-saudara nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasin umurana kullaha wa sahih umurana kullaha wa la tu'asir alaina. Baca 7 kali. Berapa banyak? 7 kali. Allahumma ya Allah. Yasin. Mudahkan umurana urusan-urusan kami. Kullaha semuanya. Fokusnya. Minta dimudahkan segala urusan semuanya. Kata ada yang kecil. Oh. Sekarang enggak. Iya. Jadi enak ya bener ya. Ciminong. 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 Urusan kami semuanya. Minong mana? Minong kabaran. Oh. Pak Haji mana? Pak Haji. Ini 80 total. 80 sama cadangan. 80 sama cadangan. Yang hadir? Itu banyak ya? Ya, cadangan lumayan. Semua. Hadir semua. Yang paling sulit ya. Yang pertama itu ketika Bisa banget ngambilnya. Itu makan madang. Bisa banget ngambil. Kecamatan. Makan madang Pak Haji. Kalau dengan Tuhan bersani dan sani itu juga lumayan berdesakan. Ya, yang berikutnya lagi umroh, lagi umroh juga berdesakan. Banyak insya Allah berdesakan. Ya mudah-mudahan doa. Kalau saya dijaga, akan saya juga lepas. Insya Allah bisa yang saya coba. 80 ya Bang sama cadangan ya udah dibilangin. Ada 80. Ya, itu termasuk Bapak Ibu di rumahnya baca ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala kami coba apa? Ulang dewa, tulis mereka, tulis. Tetangga. Pabuaran ya? Pabuaran juga. Yang mana Haji Burda? Ya kan babakan Padang Citer. Haji Burda. Tadi saya bilang orang mana? Orang Pabuaran. Dia pastiin dia. Dia pastiin. Tanggal sebelum dibohong. Kalau lincah Bang, cuk. Ini kan langsung selfie bisa selfie. Nggak mau ngalah dia. Banyak triknya orang bukan Padang mah. Masalah ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Besok kita libur. Besok kita libur dulu, bayarin dah itu mah urusan kabupaten. Mulai lagi hari Jumat. Untung ada perubahan ya. Tadi kan ini 13 ya. Untung udah ada perubahan gitu. Iya. Nah, karena saya gitu punya urusan keluarga gitu. Iya, nganterin bocah pondok.
Pondok aja besok. Besok. Kemarin mah ngejemput. Pondok. Kering kemarin mah kering kan. Kan besok ngejemput ini anterin. Operator siapa? Operator murni. Operator murni. Abang. Mereka Arab, Bang. Mereka Arab. Tinggi agak. Orang udah rata tapi lepas aku orang. Saya juga mau ikutin trik Pak Ustadz ya. Oh mau dibenerin. Ini om profesional tuh. Oh, mau tiduran, enak tiduran kali ya? Boleh tiduran. Bu Haji tuh sama Teh Haji. Bagus dia fotonya. Keren dia fotonya. Harusnya difokuskan ya. Ini anaknya Pak Kiai. Bapak kenalan dulu dong sama saya. Oh, segala pakai Saya. Pak Jadi jarang sini ya? Jarang sini ya? Saya umroh tuh yang kecil di cewek. Akhir tahun. Yang kan sama keluarganya yang garmen saya tuh Bu Haji Aisyah. Haji gimana? Suka di situ? Di sini aja ya? Pak Haji mah ya? Di Citerep? Satu lagi. Supaya dompetnya nggak masuk. Pasti kan ya, macam masih awas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Kita yang hadir, kita 80, 79. Saya bagian akhlak jamaah dan apa? Citerep semua berapa? Kita 68.
8. Ah. Cadangannya banyak. Oh. 85 ya, cadangan total 86, 85. Apanya? Sama cadangan. Enggak, yang Intinya 68 kan ya. 68. Yang Cadangannya banyak. Jadi belum masuk ya. Cadangan ya. Jadi ya. Alatnya ada alat mudah, ada alat mas. Nah, satu lagi bahkan ada mengatakan ada alat alzima. Ada apa? Alzima. Alat mudah, alat ditambah dua genap indrai mudah, ini cadangan apa mudah, alat yang baik, alat yang bagus. Apa alat maikuma, alat yang jelek, ya. Alat alzima, alat yang tinggi. Di mana yang dasarnya alat alzima? Dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin Ini. bukan babakan madang. Di babakan madang. Alat itu baik alat untuk diri sendiri. Yang pertama, alat kepada Allah, alat kepada Rasul, alat kepada diri sendiri, alat kepada Bapak, Obat-obat orang biasa. Iya, tak bawa aja dah. itu yang kita ada. Obat-obatan kalau Pak Haji. Stok sing loba. Berapa tahun ini? Berapa meter ini? Yang kloter berarti kedua. Kedua. Tiga malah. Lawan satu. Dua doang. Di sini udah apa, Pak? Iya, ya udah. Berarti sampai jam. Iya. Yang penting saya pagi. Ya, yang penting saya pagi. Tetap 8. ke Madinah jajan bang China karena jajaran pertama ada yang asli punya anak yang asli di jam-jam dia baca doang kita langsung kalian ke karaoke Karena teman-teman ini bacanya minum jaga alhamdulillah kayu Kamu muda ya kamu muda. alhamdulillah 5 tahun baru Salam bro. Ini tulisan saya minum bayar ke dokter di darah tujuh nah dari orang kesehatan juga tuh kan apa nama dulu ini mereka cincin minum oh saya tahu kesehatan ada anak kiai saya tidak Iya, tetap bawa mah bawa. jodohnya itu puasa itu jam-jam itu Dampingin kali ya. Alhamdulillah.
Sekarang alhamdulillahnya lansia nggak terlalu lebih dari 200 batang. Capek deh, Tinggal capek. lebih dari 200 batang. Atur beda. Tapi dia kan udah sebapan orang sudah aja. Soalnya kalau yang mau rokoknya kuat, rasanya nih, kan sama lagi. Sama lagi. Lu asal mau tiga terakhir. Nanti kan banyak lansia ya. Sorry, sudah tidak apa yang bapak ya, kan sesuai yang sendiri, ya banyak tempat sendiri. Tapi masih dibatasi banget. Itu juga dilepas menurut saya. Motor saya kursi roda 7. Di bapak doang 15 Tuh. kalau manasik Sekarang nggak? Jadi tenda. Kita ngebak apa? Ada. Aduh, aku itu 2023. Aku senang masak coba majikan. Rasain lo, orang. Benar-benar 2023. Ibu bapak berkah hidupnya dalam arti tanpa berbalik. Anak bulan bapak ibu bahagia berkah kita baru ngomongkan kita hati-hati main kafe. Baiklah. Kita berhati-hati ngomongkan batu Kali hadir. Salah satu yang dimaksud adalah pulang dari Mekah selesaikan tadi kehidupannya ibadahnya lebih baik dari sebelum Tahun ini sering berangkat. Allah pada diri sendiri yuk. Kita sendiri juga Pak. Allah Jadi berangkat. di perjalanan di Mekah, di Madinah, di mana Allah dan batu. Nah, ini dia pertama-tama kita di Mekah di Madinah. Dan mah yang aja itu orang yang ada gitu ya. Oh. Ya 5 kilo jadi petugas turun. Jadi petugas 5 kilo turun.
Ciwada katanya. Ciwada ya. Ciwada. Kemarin bolak-balik kan udah kemarin ada ceritanya. Iya. Udah Nganter. iya besok anterin untung kali dulu pas tari ini nggak ada ampun dah. Bang ini ngopi ya? Apa? Enggak dia mah enggak bener Pak. Bener aja. Tanggal 3 Ajun jam 12 jam 12 Siapa kan itu mereka makan ketemu kalau gitu kan lah. tapi adik ini nyari ada 2 deh 7 mendadak baru kemarin Emangnya beda? Pesantrennya beda? apanya? Pesantrennya beda? Beda. Satu tempat? Kenapa nggak satu tempat? Yang kakaknya di mana? Hah? Yang kakaknya di mana? Yang di Lusari siapa? Di mana? Tadi lu detik Oh, itu ya? Udah kan terakhir nih pemateri berarti ada ini untuk praktek biasa di depan. Hah? Ada. Ada cium juga tuh cium lagi biasa kayak waktu itu. dalam dulu ya dia murni. Cium juga. Sabtu depan sini lagi Jumat siang. Habis Jumat. Siang. cuma kalau Sabtu depan mungkin nggak bisa kesini Jumat sama warga Aman. Ini ambil ini. Ya. Ini makan mana? Dia mau makan madang. Terakhir nggak mau aku. Bung, mending makan madang ya. Haji Sanusi gitu sebentar yang pergi kemana Ambil rumah desa mana? Citaringgul. Saya waktu belum nyampe ke jam. Saya waktu LT Babakan Madang kan cuma sebulan. Belum nyampe di Citaringgul mah.
Pernah berapa lama? Hah? Berapa lama? Waktu Haji Kodir berangkat haji kan? PLTI. Oh. Di Citerep ada 2 orang Amil berangkat. Amil tadi tuh yang nanya sama Amil Yahya. Sekarang. Itu gabung ke KBH Desa Samsudin. Udah. Kanan, bukan Abah Haji Hussein. Abah Haji Hussein. Semplak ya. Lagi dan Ler. 35. Namanya 35. cewek 25. Cowok 10. Kita madang mukul. Campur. Bahkan 3 lagi ayam. Iya, nama ikut cadangan tuh kamar dia pakai karena tuh namanya makan madang kayak sebenarnya pas pertama Haji Kodir Hidden berangkat haji ya 2000 menduakan belami terat Tapi di mana mana? ada juga Bogor Habib pernah di Tenjolaya. Bisa lagi kita juga praktek ya? Ini baru 2 tahun. ya anak juga Awas Tenjolaya. Hai. Saya kayak bingung. kita saya bumi bahkan ada Di kenal tuh. Jadi Haji Sila. Gunung Putri pindah lokasi. Yang main pada kagak tahu. Ini nama Gunung Putri. Enggak bukan yang Gunung Putri sekarang tahun ini di Atakwa. Iya Nagra. Kecamatan. Ternyata kali ya Allah. Tapi undangannya kecamatan. Enggak. sekarang ini kan berubah mulu tuh. Makanya tadi jemaahnya pengen di sana. Jemaah Nurul Mama. Pada nengok kok sepi. Akhirnya dia nelpon kan kecamatan. Bukan di situ teh. Sini. sama lah Karena ada terus sesuai jadwalnya ya Pak ya jadi itu. Delapan Nunggal. Dia di Atakwa, Nagrak, pinggir jalan, pesantren. Tanggal 26 kita di sana lagi. Kayak seneku itu. Di sana semua. Kan biasa. Mana sama Raka? 200 itu kan tambahan di kecamatan. Ya, tolong ya. Snack air pedas. Mantap dah. Ya, ini ringkes gitu. Jadi kita nggak bawa ke sono. UPN juga kita bawa ke sono. Jadi ya. Mana tadi?
Ada kunjungan enggak di sini? Bisa. Kita enggak. PHO doang. PHO, inspektorat tuh nanti ada BPH. Ada lagi inspektorat tuh keliling. Kerjanya motoin snack, motoin makan, cerita. Mereka butuh gede. Sekarang jangan kita lah. Mudah-mudahan nggak di sini bang. Gak bisik-bisik Minum aja lo. makasih enggak. Herman dah. Herman biarin dia cocok Herman. Zamannya lu tuh gabungan Cibinong, sekarang aja gabungan 500 dan 40. Iya sudah Cibinong aja lo ya acak-acak mana? Ada. Capek kan? Lagi kita mau jangan di Cibinong. Kita kurang mula ya. 500 itu mah ganti R3 gua. Nantilah. Gak mau kalah bawa Padat, Fortuner. Oh no, udah Herman aja acak-acak jangan ke kita ngapain? Yang gede-gedean ya. Kalian repot. Kalian repot juga ada isinya kan. Maksudnya ya repot nggak ada isinya. Daripada sedikit nggak ada isinya. Tanggal 12 kali ini jangan lama Iya, tanggal 12 aja. Lagi. Nanti Jumat lokasi masih di sini ya. Jumat lokasi masih di sini ya. Ini nggak ada lokasi sini. Berubah lagi nggak? Nggak ada lokasi sini. Nggak ada lokasi. Nggak ada berarti Yang praktek. bukan untuk Jumat besok 18. Berubah lagi ini yang lama tadi. Berubah lagi. Sudah ada perubahan. Tapi ini tingkat kabupaten, kecamatan. Ya, maksudnya untuk kita nih masih tetap di sini ya. Masih sini praktek. Iya, kalau Jumat itu kan Tadi tuh saya share di grup KUA. dua mas. Tuh Jumat 18, 19, 20. Lokasi Sini. Hah? Ya. Ada. Di sini kalau yang kecamatan. Oh, tanggal berapa tadi 26. 26 kita itu praktek 26 ya. 7 penutupan di sini. Yang berikutnya ini kaitan-kaitan seperti itu, bagaimana kita sedang menjaga ahlak kepada orang lain. Dan bukan ahlaknya yang kita dan diberikan dalam sehingga orang para pedagang sana semuanya pada Pamit sarung saha. Dia Mun sanes ieu mah angkatna. ya Angkatna sarung saha? sarung rai Rai. Di tahun berapa?
Nggak daftar nanti tahun baru daftar Daftar 17 awal ini. Sudah lihat kampung. ini Yusuf ora Tadi di lu 7. lumayan gagak kene Di lu 7. Kasih muda. Itu seorang istri daftar. Istri itu mau. Nanti tadi ada sehari lagu. kok bisa boy dari tadi ngabis ngopi Paturuan ayat ngaji kadang-kadang ayat ini saya dermawan mau melebat nakat di Samsudin ngobrol sama dia pergi buat kasihan tapi udah sasarannya dan tiru pasar dan kamari kengeng gitu enak sih andai ayam ngajar lagi kangen saya balas saya yuk ada jadi kita kata banyak amat bapak oke bapak mau pakai bubuk rokok pisang-pisang tuh koper gede laha ada otik laha ini orang bawa pak gitu terus ada yang ceweknya ada siapa lagi itu saudara ada enaknya mah kalau saudara ada yang ikut tapi dia nggak ngerokok kalau cewek emang nggak bakal di Risa 150.000 sono maksudnya lamun kasih taten teu kasih tak kabeh lamun beunang cadang saya gitu saya 40 poin itu Pak 40 poin sampai turun pesawat mendarat sampai ke Pemda tinggal 1 batang dan terakhir berapa? Berapa itu ya? 2 slop Luis gitu. Lain Pak Amir mah mun saya baik deui ka di balik geula. Nelponnya jadi merokok. Enggak tahunya orang kabihannya bagus, orang kabihannya saya kasih rokok tuh. Orang kabihannya Pak. Enggak udah lah. Daripada kita enggak kabihan burung putri nih. Kasih apa naon? Sampurnami saya bos. Mungkin saya Sampurnami kagak. Haji Qadir Samsu dikasih Samsu dia. Transaksi di sana. Iya, Haji Qadir. Enggak tahu saya man. Tahun 90. Tapi kan ada yang ngaji juga. Ada buat anak. Jadi kalau kan Saya 91. ya, Saya 91. ya 90. 91 sampai 2000 berapa sekarang? 2019. Sampai sekarang. Kalau mau diganti jarum coklat 100.000. Hah? Jarum coklat. Ini bego. tahun waktu saya umur aja Pak 20 real. Iya. Kalau ini 25.
Saya ngobrol sama orang Surabaya yang 20 real tuh. Kali berapa? Kali berapa enak? Kali 4.000. 80.000. Waktu di Madinah nanya-nanya karena teman kehabisan rokok. Sampurna 15 real. Berarti 60.000. Mahal banget tuh duit. Indonesia mainnya mahal. Daripada balik ke lanya. Jung yang ngelak kagak. Orang banyak tapi rokok susah kan itu udah. Mau gitu. Tapi ada yang ngasih tahu Pak, dari sini tuh, kalau mencari rokok, cari yang jualan pulsa. Itu rokok ada di bawah. Memang dia tadinya mah haram. Makanya aja ngomong bahasa Indonesia itu nggak bisa. Akhirnya bahasa Sunda. Akhirnya kan kumaha? Adi Tigarut. Babaturan ini. Saya jangan saja namanya haram lah. Rahasia. Bukan di koper gede ulah tata gede. Ulah di koper gede tapi ulah. Kasih tas saya. Saya nyariin kayaknya kabelnya di yang sakiannya ayah nih film karya oke itu barang bisa dia mau dijual balik baik kalau sama temen aja balik kayak beli ya beli dan tapi itu aja Maruf ya Pak temannya satu dia emang Udah. Orang tua cuma 50. Udah belum? Udah yang itu. Udah ya. Tapi sekarang ada lagi keluar. Ya. 40 hari. Mobilnya 1618 tapi nyampe ke rumah mah Jazz. langsung minta rokok pulang. Cuma satu orang. Ingat selalu 1618 LL. Iya. 1618 LL. Putih madam ya sana sih. Iya. Sebelah. Maka karena biasa dikuat sebenarnya makan bawang bombay. Saya dari mobil 1618. Pipisnya juga enak semua, Sudah. Wayang namanya itu pakai minyak lah. Bisa tutupan pakai minyak. Ya. Tapi kalau dalam keadaan bukan ihram ya. Dalam ihram jangan pakai minyak. Nah gitu jadi seperti itulah ya. Antri kadang-kadang dia bu mani nyodok. Kurang antri. Mana nyodok tuh lah. Nyodok. Pokoknya mau nges. Dianggap begitu. Ya itulah kebiasaan mereka. Dan mereka nyantai kalau makan pun lama, gitu ya. Makan pun lama. Gitu. Kalau makan dia senangnya itu makan roti kubus, roti apa? Roti kayak gorengan gitu, ya. Yang roti itu. Jadi kalau misalnya beli benzin sebenarnya jangan apa? Temannya itu dengan kari, ya. Kayak di tempat warung, jadi lain bikin dengan nampan, lain yang piring, mana yang dialungkan. Ya mencuk orang atau sopan, cuma aja. Nah itu diantaranya ya kebiasaan-kebiasaan Arab. Nah itu kalau itu pun harus kita maklumi karena kita akan berada di sana. Waktunya gimana? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Seperti itu adanya. Itulah kebiasaan, makanya kita harus menyesuaikan diri dari kita sendiri ya supaya apa di sana kita tetap nyaman aman dan persiapkan mentalnya. Yang paling utama adalah Bapak Ibu niat haji dan umroh, menyempurnakan haji dan umroh dengan sempurna secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu diantara banyak hal lain ya kebiasaan itu. Maka kalau yang berikutnya di Madinah lebih halus orangnya daripada orang Mekah.
di Madinah masih kene bisa nawar lamun balanja sanajan tara dikurangan ieu tarang. Ai ibu pan ya, ai nanti kurang we nawar, bare 10 real, 2 realnya. Lamun di Mekah bu diusir, ruh. Nah, ya, jadilah mengusir mana itu bahasanya ruh. Tamangkat kita. Kepo ibu itu pasti semua si ibu namanya panggil. Dan mengapa? Fatimah, Hajjah. Ya, torik. Nah, lamun torik itu berarti jalan. Namanya mun torik gimana? Teteh kade eta jalan ulah didinya, gitu kan? Atau mulai bahasa gitu. Kemudian misalnya ada bahasa ruh, berarti kita mangkat, ya. Berarti misalnya haram. Lah haram talen cara haram diurang. Haram teh maksudna teu meunang. Tidak boleh haram disangkut, tidak boleh. Lain cara haram ngadahar babi bu, lain cara haram ngadahar daging, nang maling, nang korupsi, eta haram. Ditu mah bahasa namanya lamun ulah teh nyarek teh make bahasa juga haram, ya, pakai haram. Nah, kamu harus ciri khas lah. Haji, haram, ruh. Nah, tamangkan tuh ya, tamangkan. Gitu. Jadi lamun bisa ada tempat tertentu, ada yang beda. Kemudian misalnya apa? Ada kaitan-kaitan yang kurapat. Arab tidak senang sama sekali, ya. Makanya ulah jadi ilun ke cara batur. Ka'bah diletakkan, diciuman, bener bu, ada pak, itu ada sama gitu, nangis, wah, mulai buat kata, Ka'bah juga dia takut ya. Nah kita nggak usah lah. Komo lamun kertawaf mah, lamun kertawaf ulah nyekel Ka'bah, ya. Yang boleh juga tawaf itu adalah menyium hajar aswad, kalau megangnya itu dagangan, ya. Ini hati-hati tuh ketika itu semuanya harus ikuti aturan. Ada aturan tersendiri, maka kita harus mengikuti aturan baik yang di Pemda nanti ada di embarkasi Bekasi, kemudian juga di pesawat, ya hati-hati di pesawat, kaitan dengan perlakuan pesawat, kemudian di bandara dan lain-lain. Nah itu harus kita perhatikan, taat saja kepada rombongannya masing-masing. Jangan sok-sokan tuh. Ulah rasa aing, ulah sok tahu. Pokoknya mah yang sudah berangkat pun, yang sudah ke Mekah, pasti pengalamannya yang akan ditemui itu pasti berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada nih. Cukup ya? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir umurana kullaha wasahil umurana kullaha wala tu'asir alaina. Allahumma yasir umurana kullaha wala tu'asir alaina. Allahumma yasir umurana kullaha wala tu'asir alaina. Saya jajakan wasahil umurana kullaha. Saya jajakan kalimat ini kepada ibu bapak, semoga bisa diamalkan. Mobil. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan enggak? Pertanyaan. Enggak katanya. Cukup kamu ada yang nanya kan, Bu? Oh, Pak. Berarti masuk semuanya. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada Abu Farouk Haji Fadillah yang telah menyampaikan beberapa materi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah semoga bermanfaat dan kita bisa melakukan yang sebaik-baiknya. Tentunya pengumuman untuk jamaah sebelum melakukan diri yang lain yang jamaah mandiri di
mohon untuk kumpul di tempat ini tetap ya, dan untuk jamaah yang lainnya silakan izin mempersiapkan diri, dan jangan lupa ada tersedia snack atau ya makanan silakan disebutkan di bawah. Dan selanjutnya pengumuman lagi satu lagi, yaitu mobil Honda Jazz 1918 yang mohon digeser karena ada yang keluar. Ada ibu ya, coba mobil Jazz 16 lagi saya. Untuk nanti pelaksanaan berikutnya, pelaksanaan basic berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 14, tempat masih di sini ya. Pesawat tempat masih di tempat ini, insya Allah belum berubah. Jadi ya diharapkan semua bisa hadir dengan dalam keadaan sehat walafiat. Dari kami sebagai moderator yang diperlukan untuk membuat surat-suratnya apabila terdapat sesuatu yang kurang berkenan di para jamaah sekalian. Terus beres ya Kang? Terus beres ya Tapi juga 2 menit ya? Oke, mohon maaf, masih ada informasi lagi yang akan disampaikan Bapak Pengawas ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Cinter, Bapak Haji Silahudin MAG. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, Bapak Haji Arif. Yang kami hormati para panitia pengurus, ketua panitia pelaksanaan BIMSIK, dan bapak-bapak ibu-ibu para calon jamaah haji musim haji 1446 Hijriah 2025 yang berbahagia. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai ke tanah suci Mekah dalam keadaan sehat. Tanggal 18 besok masih di sini kan? Pulangnya dalam keadaan sehat. Di kabupaten. Bukan 18. Tanggal 18 di sini. Iya, pada Jumat ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saya menyampaikan, insya Allah pada tahun ini saya alhamdulillah mendapatkan tugas sebagai petugas di kloter. Tapi saya belum tahu KBH yang mana yang masuk ke kloter saya. Cuman karena kebetulan saya tugas di Kecamatan Citerep sebagai pengawas dan di Kecamatan Babakan Madang, perlu untuk hadir bersama Bapak Ibu para calon jamaah haji. Khawatir nanti di antara Bapak Ibu ada yang masuk ke kloter saya, ketika sudah kenal enak begitu ya, terutama dengan para pembimbing ibadahnya, dengan para karomnya. Karena insya Allah untuk tahun ini berangkat yang kloter 1 ini, kloter pertama Kabupaten Bogor, kloternya kloter 2 itu tanggal 1 Mei. Saya nggak tahu nih, saya sendiri belum tahu apakah saya di kloter 2 apa di kloter 4. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih, untuk Kabupaten Bogor ini ada 8 ya Pak Haji ya? Ada 8 kloter, yang 7-nya full, yang terakhir ada gabungan dengan Kota Bogor. Satu kloternya rata-rata 434 orang, ditambah dengan petugas 6 orang, hampir berarti 440-an satu kloter. Nah, hasil BIMTEK kemarin saya ikut pelatihan di Indramayu. Satu kloter itu
tenaga kesehatannya informasinya ini cuma satu. Apakah dokter ataupun perawat dalam kloter itu yang dapat? Nah, oleh karena itu saya sendiri sempat miris ya Bu. Ini kalau satu kloter satu orang tenaga kesehatan, bagaimana cara menangani yang ini? Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu selama di kloter sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai pulang sehat semuanya. Nggak ada yang berhubungan dengan dokter, nggak ada yang berhubungan dengan perawat. Artinya yang suka sakit pilek-pilek, yang suka sakit apa di rumah di sini bawa aja obat-obatan yang biasa diminum. Tapi jangan lupa komik batuk yang hangat bawa. Itu biasanya ada mujarab. Komik yang itu yang hijau ini agak mujarab. Agak gatal minum drang. Karena nanti kalau di Madinah yang batuknya sabrek-abrek, ya sabrek-abrek kayak batuk-batukan, kayak orang main-mainin batuk. Ya. Nah itu, jadi saya khawatir nanti ada di antara Bapak Ibu yang masuk ke kloter saya sekarang sudah kenal gitu kan. Saya sendiri belum tahu nih di kloter berapa, cuma informasinya saya di awal. Di awal itu artinya ke Madinah dulu, karena kan nanti jamaah haji itu ada 2 gelombang ya Bapak Ibu ya. Ada yang ke Madinah gelombang 1, gelombang 2 ke Mekah. Nah ini Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, yang masuk ke gelombang 1 sudah tahu gelombangnya? Belum? Nah saya juga belum tahu Pak ya, belum tahu. Nah, mudah-mudahan yang gelombang 1 nanti tanggal 1 Mei, tanggal 4 Mei, kemudian tambah 3 lagi berarti tanggal 8, tambah 3 lagi tanggal 11. Ya, itu 1.